Kemarin kita membahas tentang bagaimana seorang penyembah yang tulus ikhlas. All those who are inquisitive, Dan bagi mereka yang mau bertanya, generally spiritual masters prefer that type of disciple. ya pada umumnya seorang guru akan memilih yang jenis murid yang seperti itu. This is called jigyasu. Ya, ini dikenal dengan jigyasu. Artha ardhati jigyasu jnani. Ada jigyasu, ya. Itu adalah tipe-tipe yang dijelaskan. These Ya. four types of aspirants, they may become devotee. Dan ini adalah 4 orang yang ingin menjadi seorang penyembah. Artha, Atau all those who are in distress. yang bagi mereka yang dalam kesengsaraan. This is why they seek the shelter of God. Karena itu mereka mencari perlindungan kepada Tuhan. Arthati, Ya, kemudian artati, all those who want money, wealth. ya bagi mereka yang menginginkan kekayaan atau uang To enjoy the life. untuk bisa menikmati kehidupannya. They also approach God. Ya, mereka juga akan mendekati Tuhan. There is a chance they will become a good devotee. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ini mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi penyembah Tuhan yang baik. Out of these four, Ya, dari keempat ini Lord likes Jigyasu and Jnani. dan dijelaskan Tuhan menyukai 2 tipe ini yang terakhir, yaitu jigyasu dan jnani. Inquisitive and wise. Ya, dan dikatakan orang yang cenderung bertanya, dan juga yang orang yang ingin pengetahuan. If they become a devotee, Ya, dan itu kemungkinan besar mereka akan menjadi seorang penyembah. they become a pure devotee. Ya, tentu saja penyembah yang dimaksud di sini adalah mereka bisa menjadi penyembah murni Tuhan. They may advance in spiritual, Ya, mereka bisa maju dalam kehidupan spiritual. but in case of the Artha and Arthati, Tetapi dalam hal yang 2 sebelumnya, yaitu arta dan artati, after fulfilling their desire, ya, setelah mereka terpenuhi keinginan yang mereka, they may leave the path. ya mungkin saja mereka akan meninggalkan jalan kesadaran Krishna ini. Because they want to enjoy life. Karena mereka menginginkan untuk menikmati kehidupan. That is why they want Karena itu money or arti, mereka menginginkan uang ataupun artati, wealth. yaitu kekayaan. In this regard, I am giving one example. Ya, dalam hal ini saya memberikan sedikit contoh. This is my practical experience. Ini merupakan suatu yang disebut dengan tindakan yang sudah saya punya pengalaman dalam hal ini yang sifatnya terapan ataupun praktikal. Gopala temple in Navadip. Dan itu ada di Navadip, Gopal Temple, ya. I have been sent my Guru Maharaj to look after that temple. Ya, saya dikirim oleh Sripan Maharaj untuk yang menjaga temple tersebut. I was there for around 5 years. Ya, saya berada di sana selama 5 tahun melayani di sana. So actually, not business, one boy, not boy, mature, young boy. Ya, ada seorang anak yang dikatakan sudah dewasa. So initially, we thought in future he will become a good devotee. Ya, kami semua berpikir pada saat itu, kita berpikir adalah anak ini yang sudah mulai dewasa ini yang kedepannya akan jadi penyembah yang bagus. He runs a small shop. Ya, awalnya dia membuat toko seperti itu, yang toko kecil yang masih kecil. But he is very regular in attending our temple program. Dan setiap hari dia sangat teratur mengikuti program-program di temple tersebut. Someday he informed us that Tetapi suatu saat dia menyampaikan kepada kita, she
the lottery. Dan kemudian dia mendapatkan dapat hadiah undian. You know lottery? Tahu? Lotre. Very big amount he got. Ya, dan mendapatkan uang yang cukup lumayan banyak. So he promised Dan dia sudah berjanji to donate good amount to our temple. ya untuk memberikan ya berapa bagian cukup lumayan besar untuk diberikan kepada tempel kita. But he never returned to our temple. Tetapi sayangnya dia tidak pernah kembali lagi ke tempel kita Till date. sampai saat ini. But on the way, Ya. Tetapi dalam perjalanannya, on the way when we need, ya, ketika kita membutuhkan hal ini, what he said, apa yang dia bilang pada saat itu? he hasn't forgotten his promise. Ya, saya sudah lupa ya, saya nggak pernah berjanji seperti itu ya. Artinya dia lupa dengan janji. He remembers his promise. Ya, sorry. He remembers his promise. Dia sebenarnya ingat dengan janjinya seperti itu. But till date, he is yet to return to our temple. Nah, tapi sayangnya dia tidak ya datang ke tempel kita. This is called arto. Karena ini disebut dengan arta. All those who are in distress, Ya, ketika seorang dalam ya penderitaan seperti itu, they will in distress, they will come to temple. dia akan pergi datang ke tempel, They will do seva. dia akan melakukan sewa dan semuanya. When they overcome this distress, Tetapi ketika mereka sudah terselesaikan masalah-masalahnya there is every chance to forget. dan ada ya kesempatan yang besar untuk mereka segera melupakan ya jalan ini, jalan bakti. In case of authority also. Tetapi juga dalam hal artati, That is why these arto and authority, they are not reliable. ya karena itu arta dan artati ini ya tidak cukup baik untuk ya orang menjadi dalam kesadaran Krishna. That is why this Jigyaswa and Jnani, Ya karena itu ya orang yang datang kepada dalam jalan kesadaran Krishna yang disebut Gyani dan juga Jinasu, orang yang cenderung bertanya dan juga mencari pengetahuan, there is every chance to become a sincere devotee. dan itu mereka dipastikan akan bisa menjadi ya penyembah yang tulus hati. So an essential devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literatures like Upanishads, Vedanta, and other literatures led by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. Ya, oleh sebab itu orang yang serius ingin mempelajari sastra Weda seperti Upanishad, Vedanta dan sastra-sastra lain warisan para otoritas pendulu atau para Goswami harus siap mendengarkan dengan hati terbuka. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. Tanpa itu tidak ada kemajuan yang dicapai secara nyata. Hearing is very, very important. Karena itu mendengar sangatlah penting di sini. Jelas. Without hearing, one cannot progress in spiritual life. Tanpa mau mendengar seorang tidak akan ada kemajuan dalam kehidupannya. Without hearing, how we can learn? Ya, tanpa mendengarkan bagaimana kita bisa mendengar, bagaimana kita bisa belajar. Then the Shravan is number one. Karena kita mengetahui Srawana itu adalah ya hal yang pertama yang harus kita lakukan. And without hearing the literature water, and without hearing and following the instructions, the soul of devotional service becomes worthless, and therefore a sort of disservice in the part of devotional service. Ya, tanpa itu tidak ada kemajuan yang dicapai secara nyata. Tanpa pernah mendengarkan dan menerapkannya, bakti menjadi tak bernilai dan hanya menjadi gangguan dalam jalur bakti. Unless therefore devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana, or Pancharatra authorities, the make show of devotional service should advance be rejected. Karena itu apabila bakti dilakukan tanpa sadar prinsip-prinsip Shruti, Smriti, Purana, dan Pancaratri, maka bakti yang hanya untuk pencitraan itu harus ditolak. So in your society, sometimes I don't know here in Bali, but in India, there we have
ini program tu. Naik program ini sekarang tu untuk minggu luar ni hati kan. Osteopohor program. Osteopohor. It is called osteopohor. Ada nama Astaprahar ya, program. There is, but this generally what is generally towards is so-called Vaishnava. Ya. Dan itu dijelaskan ya, itu yang dinamakan ya, mungkin saja ini tampak seperti seorang Vaishnava. This program is generally done by so-called Vaishnava. Ya, ini biasanya umumnya dilakukan yang namanya saja seorang Vaishnava. So-called this look like a Vaishnava. Ya, dia artinya yang tampak seperti Vaishnava adalah hanya ya secara permukaan terlihat seperti Vaishnava. Their program is generally run by 1 week, 15 days, 10 days like that. Ya, dan itu dijelaskan mereka ya melakukan ini ya, membacakan kitab suci seperti itu, seperti 7 hari, 15 hari seperti itu. Mereka akan melakukannya. 24 hours gitu. Dan mereka ya melakukannya selama 24 jam seperti itu. For a week or for a night. Ya, itu mereka melakukannya ya, itu bisa 7 hari, bisa 15 hari. Even you will be attracted hearing their kirtan. Dan bahkan kita akan sangat tertarik dengan kirtan yang mereka So lakukan. nice kirtan. Ya, kirtannya sangat bagus sekali. And then some disciples of our Jibrasari Maharaj, Ya, dan beberapa murid dari Jayapataka Swami Maharaj pada saat itu, they informed the Maharaj, dan beliau menyampaikan kepada Maharaj. Maharaj, your kirtan is very appreciable, very nice. Ya, dan mereka menyampaikan, Maharaj, kirtan mereka sangat luar biasa, sangat bagus, dan sangat banyak orang yang sangat menghargainya. As compared with their kirtan, our kirtan is nothing. Ya, dibandingkan kirtan yang dilakukan mereka, kirtan kita tidak ada ya, dibandingkan dengan itu ya jauh berbeda. Then they were like, okay, that you accompany me and let me see their program. Ya, kemudian kalau begitu Anda bawa saya ke dalam program tersebut. Taking to their program. Dan ya bawalah saya ke dalam ya acara tersebut. With that devotees, 2, 3, 4, the Maharaj came. Kemudian bersama penyembah yang menyampaikan hal itu kepada Maharaj, ya, sekitar 3-4 orang, beliau datang ke acara tersebut. And we had this Osteopohor program. Kemudian mengikuti ya Astaprahar program. The program completed. Dan kemudian acara itu ya pada akhirnya selesai. And all this kitunya now, Dan semua orang-orang Kirtan ini, they have to take rest in a rest house. dan kemudian mereka tentu harus istirahat di tempat yang telah disediakan untuk mereka So beristirahat. Maharaj asked his disciples, Kemudian Maharaj ya meminta murid-muridnya seperti itu. come, let's what this kitunya do in their rest house. Ya. Kemudian ya setelah selesai seperti itu, oke, mari kita lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka beristirahat. Then what this kitunya did there? Dan apa yang terjadi ketika itu yang dilakukan oleh para kirtania itu, They have a tea, ya mereka minum teh, taking biscuits, ya, makan biskuit, and the smoking, ya kemudian mereka ya merokok, and unnecessary talk, prajalpa, kemudian habis itu mereka prajalpa, all this going on. ya, dan inilah yang terjadi. Then Jibrasari Maharaj asked the disciples, Dan kemudian ya Jayapataka Swami ya bertanya kepada muridnya, what do you think they are Vaishnava? ya menurut Anda bagaimana, mereka Vaishnava atau bukan? They had to sing very nicely. Ya, kalau dalam hal menyanyi mungkin sangat bagus sekali, sangat indah dalam mereka menyanyi. Now the question is, from who you should hear? Dan sekarang pertanyaan, dari siapa sebenarnya Anda harus mendengarnya? From who? From sadhu, Ya, Anda harus mendengarnya dari sadhu, from Vaishnava, dari Vaishnava, from devotee. dari penyembah. Otherwise, you will be spoiled.
Jika tidak, maka kehidupan Anda akan menjadi ya hancur seperti itu. What Mahaprabhu say? Ya, dan apa Mahaprabhu menyampaikan? Mayavadi Bhajan Sule Sarvanas all. Ya, Mahaprabhu menyampaikan Mayawadi bahasa Sule Sarwahaya. If you listen from the Mayavadi, if you listen philosophy of Mayavadi, you lost. Ya, Anda pikir ya ketika Anda mendapatkan filsuf filsuf dari Mayawadi itu menyampaikan, maka ketika itu maka bakti kita akan hancur. We have to be very careful. Karena itu kita sangat berhati-hati dalam hal ini. Shruti, Smriti, Purana or Panchadra authorities. You see. Ya, karena itu di sini jelaskan ya harus kita melihatkan ya prinsip bakti itu apakah dilakukan menurut prinsip Shruti, Smriti, Purana dan Pancaratra. Ya, Then make sure devotional service should advance be rejected. ya, jika tidak maka bakti yang hanya pencitraan itu harus ditolak. Make sure devotional service. Ya, mereka artinya mereka menunjukkan bahwa mereka hanya ya tampak seperti melakukan bakti. Externally look like a Vaishnava. Ya, di secara luar mungkin ya terlihat seperti Vaishnava. But in fact, they pretend that. Tetapi mereka sebenarnya adalah orang yang berpura-pura. Suppose I will give you one example. Ya, karena itu jelaskan bagaimana ya saya akan memberikan contoh. People generally criticize our ISKCON. Ya, pada umumnya mereka akan mengkritik ya masyarakat kesadaran Krishna internasional ini Because they don't have the poor. ya, karena mereka Poor. dalam ini dikatakan ya bagaimana mereka ya sangat ya kasihan untuk mereka yang mengkritik. And during natural calamities, Ya, dan tentu saja dalam hal ini ya mengalami yang namanya begitu banyak penderitaan. they don't come forward to help Ya, sufferer. ya sayangnya mereka tidak Affected persons. yang mengatakan bahwa tidak membantu seperti itu orang-orang yang terkena dalam penderitaan seperti itu. Now, there is some places in Guwahati, Assam. Ya, sekarang ada satu tempat di Guwahati di Assam seperti itu. You will find so many beggars. Ya, Anda akan menemukan begitu banyak ya orang yang meminta-minta seperti itu. But out of that, Ya, tetapi they are pretenders. ya mereka adalah orang yang berpura-pura. Somebody, they are quite okay, nothing wrong with them. Ya, beberapa di antaranya sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka. But they act like a blind man. Ya, tetapi ada juga karena mereka ingin hidup yang mudah seperti itu, mereka bertindak seperti orang buta, minta-minta seperti itu. They are not blind. Ya, padahal mereka tidak buta seperti itu. Somebody legs is okay, but is it handicapped? You see? Ya, dan padahal ya bagian badannya ya biasa-biasa aja, tidak ada masalah, tapi tampak mereka berpura-pura seperti ya sedang ya menjadi orang yang lumpuh ataupun yang ya tidak sehat seperti itu. In that way, they make arms Ya. Dengan cara itu mereka akan mengemis, and evening hours, dan pada sore hari they will enjoy big hotels. ya malamnya mereka menikmati di hotel-hotel yang mahal. Drinking Ya, minum-minuman keras, and eating. ya hanya makan makanan daging seperti itu. This is a happen. Ini yang terjadi. That is why we have to be very careful. Karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. There is natural calamities. Somebody in some area, Ya, Bali. ya. Dan itu seperti ada di beberapa daerah memang ya itu karena pengaruh dari penderitaan yang disebabkan oleh alam seperti itu. Ya, How many days we can help the affected persons? ya kita harus mengingat berapa lama kita bisa membantu orang dalam mungkin ya kondisi ada pengaruh dari alam itu ya ada seperti ya bencana alam. To help them, authorities there, government is there. Ya, untuk membantu orang seperti ini, maka pemerintah sudah ada di dalam masyarakat kita. In our organization, Ya, tetapi dalam organisasi kita, is somehow running in crisis also.
Ya. and in crisis. Ya, kita juga mengalami krisis seperti itu. Our organizations are not financially strong. Ya, karena di dalam organisasi kita tidak dibekali dengan kekuatan finansial yang bagus. We survive. Kita hanya bisa ya bertahan seperti itu. If someone donates us, then Ya, jika seorang yang memberikan donasi kepada kita, how you go forward to help these affected people? dan kemudian bagaimana kita sendiri masih ya bergantung pada donasi orang, dan bagaimana kita bisa membantu ya orang lain yang sedang kena bencana. This is the question. Nah, ini mungkin sering terjadi. If we have, Ya, jika kita mempunyai hal ini, sometimes we also help. ya, maka kita kadang-kadang bisa membantu mereka. What kind of help we extend to them? Jenis pertolongan macam apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Prasad. Kita bisa berikan persan kepada mereka. Best help. Ya, dan dikatakan adalah bantuan yang terbaik. So, and unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. Seseorang penyembah yang tidak mengikuti otoritas, kemudiannya sebagai penyembah harus ditolak. That is why we will see how far he is authorized. Ya, karena itu kita harus melihat sejauh mana otoritas penyembah tersebut. By assuming such messages from the Vedic literature, one can see the all-pervading localized aspect of personal Godhead within his oneself constantly. Dan melalui penyerapan amanat sasaweda dengan cara seperti itu, setiap orang akan senantiasa dapat melihat atau merasakan aspek terlokalisir Tuhan yang berada di dalam dirinya. This is called samadhi. Inilah yang disebut samadhi. This is sign of pure devotee. Ini ciri dari penyembah murni Tuhan. Pure devotee is always Penyembah murni Tuhan selalu how he passed the time, bagaimana mereka menghabiskan waktunya, always meditating the Lord yang selalu memeditasikan Tuhan in all activities ya, dalam segala hal. without connection to the Lord. Tanpa berhubungan dengan Tuhan, He won't do anything. dia tidak akan melakukan apa-apa. This is samadhi. Dan ini yang dikenal dengan kata samadhi itu. Brahma Buddha Prasanatma Aso Sakti Nagam Sakti. means Artinya dari sloka ini, what does it mean? apa artinya? For a pure devotee, na sesati na kamsati means Ya, bagi para penyembah murni Tuhan, Aso Sakti Nagam Sakti itu artinya neither desire ya tidak menginginkan na kamsati, Nagam Sakti, no dilemma, ataupun dia menyesal because everything is fulfilled. karena segala sesuatunya sudah dipenuhi. That is why the sadhu, the pure devotee, Ya, karena itu sadhu atau penyembah murni Tuhan. they don't have any problem. Ya, mereka tidak mempunyai masalah. Actually, we have no problem. Ya, kalau kita telaah itu sama sekali tidak ada yang masalah. What we think of problem Apa yang kita anggap sebagai suatu masalah, is what is called suppose when things doesn't take place in accordance with that, we think there is problem. ya, karena segala sesuatu yang kita anggap ya sesuatu hasil yang kita harapkan tapi tidak terjadi sesuai harapan, itu yang kita anggap sebagai masalah. We want everything up to my desire. Ya, karena kita selalu ya menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. That is why we feel that it is distress, it is problem. Ya, karena itu kita akan merasakan ya penderitaan, ya ini masalah seperti itu. As for example, Ya, diberikan contoh dalam hal ini. we all are afraid of that. Kita semua merasa takut akan kematian, Still, if you die, no? tapi masih kita akan So if you meet that, what's the problem? ya. Kemudian ya ketika kita meninggal, apa masalahnya dalam hal ini? Oh, only 5 years. Oh, only 15 years. Oh, that. Oh, dia baru berumur 5 tahun, ya, dia baru berumur 15 tahun.
saya akan berikan sebuah contoh dalam hal ini. In the Srivas Angan, Ya, kita mengetahui cerita dalam cerita di Sriwas Anggan. full swing of Kirtan was going on. Ya, di sana ya terjadi kirtan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan para penyembah di sana. In the house of Srivas, Dan ini adalah tempat kediaman dari Sriwas. 1-year-old boy died. Ya. Ada ya putra yang berumur 1 tahun yang meninggal pada saat itu. Mahaprabhu being super conscious, Antarjami, Ya, karena Mahaprabhu mengetahui ya, karena beliau dikenal sebagai antarayami yang berada di dalam hati setiap orang. he knew what happened to the Srivas family. Ya, beliau sebenarnya mengetahui apa yang terjadi dari keluarga dari Sriwas. He went inside. Ya, dan kemudian beliau memasuki ke dalam ruangan. Srivas was pacifying his wife. Dan Sriwas pada saat itu dia sedang menenangkan istrinya. Don't cry loud, Jangan ya menangis keras. because Kirtan was going on. Ya, karena kita sedang berlangsung. We should disturb Kirtan. Ya, kita tidak boleh ya mengganggu kirtan yang sedang berlangsung tersebut. So that Kirtan go on. Ya, biarkan ya kirtan itu tetap berlangsung. So Mahaprabhu was very happy. Dan kemudian Mahaprabhu menjadi sehingga Mahaprabhu menjadi puas, ya, menjadi bahagia. Srivas accepted. Ya. Dan itu didengar hal itu mereka menerimanya. But Mataji did not accept. Ya, di mana ya Sriwas ya itu bisa menerima kematian ini, tetapi istrinya belum bisa menerima hal ini. So after all, Mahaprabhu is also God. Ya, tapi ya kita juga tahu Mahaprabhu juga Tuhan yang dikatakan Tuhan yang maha sempurna. For the moment, the boy survived. Kemudian ya entah bagaimana ya itu akhirnya putranya itu bisa terselamatkan. What consciousness of this? Ya, atau tersadar seperti itu. This is up to Mahaprabhu. Ya, jadi hal ini adalah merupakan terserah dari keinginan Mahaprabhu seperti itu. Then Mahaprabhu asks, Dan kemudian Mahaprabhu bertanya, "Oh little boy, oh anakku yang masih kecil, you are only 1 year old. Anda hanya 1 tahun saja. Why you are leaving your Ya. mother and going away?" Dan kemudian kenapa Anda mau meninggalkan ya ayah Anda dan ingin pergi dari rumah ini? Then the small boy replied, Dan kemudian anak tersebut yang tadinya meninggal itu menjawab seperti, "Oh Lord, oh Tuhanku, my devotional life is only 1 year. ya karena memang ya sudah takdir saya kehidupan saya hanya berlangsung 1 tahun saja. Now it is completed, I must go." Ya karena ini sudah sempurna 1 tahun ya maka saya harus berangkat. Then Mahaprabhu Dan kemudian Mahaprabhu asked the Mataji, ya, kemudian beliau bertanya kepada istri dari Sriwas. "We have nothing doing. Ya. Kemudian kita tidak ada ya apapun tidak bisa kita lakukan. According to our devotional life, Ya karena menurut ya durasi kehidupannya everybody will go. ya setiap orang harus meninggalkan kita. Only the question is, Ya hanya di sini pertanyaannya adalah where to go? That's all. ya kemana dia akan pergi? Otherwise, everybody. Ya jika di mana setiap orang pada akhirnya nanti semuanya akan pergi dari dunia. It doesn't matter whether one is 1 year or 10 year or 15. It doesn't matter. Ya tidak masalah umurnya baru 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak ada masalah. This world is Martalu. Ya karena dunia ini dikenal sebagai Matya Loka. Martalu means Matya Loka artinya we come here to die here. kita datang ke dunia material ini dan tentu kita harus meninggalkan ya dunia ini atau meninggal. Ya kita tidak bisa ya menghalangi ya hal yang pasti seperti itu. Mahaprabhu died at 48 years old only. He did not. Ya. And then that was called Shankaracharya.
Ya. Shankaracharya died at 32 years old. Ya, kita tahu Mahaprabhu hanya jelaskan ya juga meninggalkan kita dalam usia yang masih dikatakan muda seperti itu, dan kemudian juga Shankaracharya 32 tahun. Only the question is, Ya, dan pertanyaannya hanya we have to die in what way? bagaimana cara kita meninggal seperti itu, dan di jalan apa kita pada saat meninggal itu. That 1-year-old boy died in the moment. Ya, Kirtan was full street going on there. dan itu jelaskan ya anak yang meninggal tadi itu dalam kondisi di mana di sekitarnya ya semua orang melakukan kirtan yang penuh ya ketika atau berlangsung seperti itu saat kirtan berlangsung. The question is how to meet that. That's all. Dan itulah ya yang penting kita ketahui bahwa bagaimana kita akan menemui ajal kita. Now, almost half an hour gone. Ya, Half sekarang an hour day of life is cut. ya Anda telah menghabiskan waktu setengah jam ya mendengar hal ini. Itu artinya setiap orang yang ada di sini sudah durasi kehidupannya udah dipotong 30 menit. That is why the Lord say, Ya, karena itu Tuhan di sini menyampaikan hello was klaus means artinya is that time. ya, ya beliau adalah sang waktu atau sang kala. So in time, no one can stand. Ya, di hadapan sang waktu tak seorang pun bisa ya bertahan. Even Lord Brahma is not spared. Dan bahkan itu Dewa Brahma sekalipun ya harus ya menemui ajalnya. Kal. Ya, karena pengaruh kala. Even Pitama Bhisma could not do anything. Ya, bahkan kakek Bhisma juga tidak bisa ya menghentikan hal ini. Kawas Kundala of Lord, Kawas Kundala of Karna could not work. Ya. Dan itu juga dijelaskan baju sirah dari Karna juga tidak akan mampu menghentikan sang waktu. So, yeah. Ata, Ya. Ata Pumi is a system. Manar Suma Vigagoso. Sono kita sudah samsidir. Why this four caste system and four social order? Why this system created by the Lord? Kenapa ya itu pembagian golongan kehidupan dan tahapan-tahapan hidup ini dibuat ya oleh Tuhan ini. Chaturvarna Maya system guna Karma karma Bhagasa. in Bhagavad Gita it is mentioned there. Ya, karena itu dijelaskan bahwa dalam Bhagavad Gita dan Caturvarna Maya Sistem guna karma Bhagasa. Why Lord created this Varnashram Dharma? Ya, kenapa Tuhan sendiri menciptakan ya warna asrama dharma ini? Through this verse it is said that Ya, melalui ayat ini disampaikan bahwa Swam Siddhir Hari Tusanam. ya di sini dikatakan Samsidir Haritosanam. One occupation according to caste divisions and order of life is to please the person of Godhead. Ya, seseorang ya di kalangan seorang menjalani ya kelahiran kedua disimpulkan bahwa sempurna tertinggi yang dicapai setiap orang dengan melaksanakan tugas kewajiban yang ditetapkan bagi pekerjaannya berdasarkan pembagian golongan dan tahapan hidup adalah untuk dapat memuaskan ibadah Tuhan yang Maha Esa. Whether one may be a Brahman Ya, mungkin saja seorang terlahir sebagai Brahmana, or Kshatriya, Satria, ruling class, ya ataupun ya golongan di mana di golongan pemerintahan, businessman, Waisya, yaitu orang yang ya berdagang, cultivator, ya juga orang yang ya bercocok tanam, farmer, dan kemudian seorang petani, or lower class. ataupun yang kemudian selanjutnya ada namanya ya golongan buruh. Should work to satisfy the Lord. Dan ini semua harus bersama-sama untuk bekerja untuk memuaskan Tuhan. But these three, Ya, di antara empat ini tiga ini, Brahman, Kshatriya, and Vaishya.
ya, yaitu Brahmana, Satria dan Waisya dijelaskan. They got the opportunity to have second initiation. Ya, mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan inisiasi kedua. But Shudra cannot do that. Tetapi Sudra tidak bisa melakukan hal ini. But still, Ya, tetapi Krishna say, ya Krishna juga menyampaikan through this Varnashram Dharma, ya melalui warna asrama dharma ini everyone is given the opportunity to go back to ya God. setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama bisa kembali kepada Tuhan. You see in Bhagavad Gita, Ya, bahkan Anda bisa dilihat dalam Bhagavad Gita. Mami Partho Vyapasita Jiapi Papo Juleho Stiyo Boisho Totha Sustro Tejanti Paragati. Whether one may be Sudra, one may be Matali, it doesn't matter. Ya, baik itu orang yang dalam badan sebagai wanita, ya seorang istri seperti itu tidak masalah bagi orang untuk bisa mencapai kepada Krishna. Only question is whether one is taking shelter of the Lord. That's all. Ya, cuma pertanyaannya sini apakah mereka mau menyerahkan diri pada Tuhan? Itu saja. Stiyo Boisho Mami Partho Vyapasita Jiapi Papo Stiyo Boisho Totha Sustro Tejanti Paragati. Tejanti Paragati means Tejati Paragatim itu artinya Paragati means you deliver ya mereka akan segera dibebaskan and you get back home. sehingga Anda bisa kembali pulang. So even now, then Shudra doesn't have the opportunity to get initiation. Ya, para sudra umumnya tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan inisiasi yang kedua kalinya. So how should you go back to God? Dan bagaimana mereka bisa pulang kembali pada Tuhan? How? Bagaimana caranya? Then I have given one example. Saya akan berikan satu contoh dalam hal ini. One Brahman and one cobbler. Ya, seperti halnya para Brahmana dan juga tukang sol sepatu. That cobbler is Shudra. Ya, dan dikatakan bahwa golongan tukang sol sepatu termasuk dalam golongan sudra. But what message Narada brought for him? Ya, bagaimana? Tetapi apa pesan yang dibawa oleh Narada Muni kepada tukang sol sepatu ini? From Vaikuntha. Ya, dari Waikunta. What Lord Narada said about this cobbler? Apa yang disampaikan? Ya, Tuhan Sinarayan tentang ya tukang sol sepatu ini. Next life, he'll go back to God. Ya, bahwa setelah kehidupan ini dia akan kembali kepada Tuhan. Now question is, how is it possible that? Dan bagaimana, pertanyaannya bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Possible? Being a cobbler, Dan tentu saja menjadi seorang ya tukang sol sepatu. he laments Ya, ia menyesali hidupnya. about his current life, Ya, tentang kehidupannya yang dialami pada saat ini. always crying, Ya, dimana terus membuatnya menangis. seeking the shelter of the Lord. Dan sehingga dia terus mencari perlindungan kepada Tuhan. Oh Lord, Oh Tuhanku, when I'll be given the opportunity to serve you? bagaimana kapan saya akan diberikan kesempatan untuk melayani Anda? In that way, he's always crying. Dan karena itu dia selalu menjadi penangis seperti itu. But this time, Tetapi pada saat ini, due to the Varna culture, ya, dan itu disebabkan karena ya budaya yang dari warnanya, yaitu dari sudra ini, being a Shudra, ya, karena menjadi sudra, I could not do anything for you. ya saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Please help me. Ya, karena itu mohon bantu hamba. In that way, he pulls his life, Ya, dengan cara ini ia menjalankan kehidupan. doing the activity of cobbler, Ya, menjalankan kehidupan sebagai tukang sol sepatu ini. but not accepted this. Tetapi Tuhan menerima, ya, He got delivered from this miserable material. sehingga dia bisa kembali pulang dari keberadaan dunia material ini. But Brahman Pujari, Tetapi para yang kemudian yang di sisi lain yang pujari yang merupakan Brahmana, Sita, ya, yang orang yang berpura-pura ataupun orang yang menipu, and the make show of devotion, sir. ya, dia hanya menunjukkan, ya, tampaknya melakukan pelayanan bakti. His behavior is just make show. Ya, jadi tindakannya hanya
untuk menunjukkan saja secara luarnya, Doing puja here, melakukan puja seperti itu. and mind is there in Matahari market. Matahari market. Dan ketika melakukan puja, tapi dia berpikir di Matahari department store, pikirannya pas puja seperti itu. You don't change the raka accessory. Karena itu Anda tidak bisa menipu adalah sesuatu dalam You want Matahari, Anda ingin matahari. but in front of you doing puja. Tapi Anda di sini tetap melakukan tanpa sebenarnya melakukan puja pada saya. Nafas. Karena keinginan Anda saya saya berkati Anda keinginan Anda. Suffer from difficult part. Akhirnya yang karunia yang didapat adalah mereka tetap hidup dalam siklus kelahiran dan kematian. Make sure it's no good at all. Karena itu hanya pertunjukan saja, itu tidak bagus sama sekali. Better you confess. Lebih baik kita mengakui kekurangan kita. So today here, obvious among the 12 born, it is therefore. What is the time now? Now it is 9 o'clock. Yes. I don't stop that topic. Main topic is the topic. Obvious among the 12 born, it is therefore concluded the highest perfection one can achieve by discharging duties prescribed for one's own occasion. Discharging duties prescribed for one's own occupation according to caste, division, and orders of life is to please the person on hand. Karena itu yang terbaik di kalangan orang yang telah menjalani kelahiran kedua. Disimpulkan bahwa kesempurnaan tertinggi yang dapat dicapai setiap orang dengan melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan bagi pekerjaannya berdasarkan pembagian golongan dan tahap hidup adalah untuk dapat memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Sudra mereka tidak bisa mengajarkan secara langsung. The Lord then how Sudra will be accepted by the Lord. Mengajarkan secara langsung tentang Tuhan. Karena itu bagaimana Tuhan akan membebaskan mereka. Pitama Bhisma. Ketika kakek Bhisma jelaskan. Two sons Sudra. Pada saat itu mempunyai dua pelayannya yang merupakan golongan Sudra. Pitama Bhisma knew before that. Dan kakek Bhisma sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sebelum itu, Day after tomorrow you will meet that. dan dimana dia sudah yakin bahwa hari berikutnya dia akan menemui ajalnya. And he read these two Sudras. Karena itu dia minta kedua pelayannya, yaitu dua Sudra ini. Then you not come and start anymore. Kemudian beliau menyampaikan kepada dua pelayannya itu, mulai besok Anda tidak perlu lagi menemui saya dan melayani saya. So Bhisma paid everything. Kemudian kakek Bhisma membayar semua dengan kekayaannya kepada mereka. But these two Sudras were not ready to leave the Pitama. Tetapi kedua Sudra ini malah sebaliknya tidak siap untuk meninggalkan pelayanannya kepada kakek Bhisma. What they say? Apa yang mereka sampaikan dalam hati. How can we survive without you? Kemudian mereka menyampaikan bagaimana kami bisa bertahan hidup tanpa adanya diri Anda. Then what Pitama say? Apa yang dikatakan kakek Bhisma dalam hal ini. Whatever property I have, Apapun kekayaan yang saya punyai, I have given to you. saya akan berikan semuanya kepada Anda. You live like another common man. Dan kemudian Anda harus hidup seperti orang pada umumnya. Enjoy life. Dapat dan menikmati kehidupan Anda. Then what they say? Tapi apa yang mereka sampaikan? We don't want to become Brahman. Kami tidak menginginkan untuk menjadi Brahmana. We don't want the life of a Kshatriya like you. Dan kami tidak menginginkan kehidupan satria seperti Anda. And we don't want a rich man. Dan kami tidak ingin menjadi orang kaya seperti itu. Forever we want to become your servant.
Dan satu-satunya keinginan kami adalah ingin melayani Anda. Without being a devotee. Ya tentu saja karena dia kakek Bisma sebagai seorang penyembah. They are serving a devotee. Ya karena ya mereka mengetahui bahwa mereka sedang melayani seorang penyembah Tuhan. So they will also be blessed by the Lord. Dan karena itu mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. And on the other hand, they are considered as good devotee. Ya dan karena itu ya mereka dia dianggap sebagai seorang penyembah yang sangat baik. Dasan. Ya para guru tadi adalah merupakan dasar. This type of Sudra, you will go back to Godhead. Dan ya sudra yang tipe seperti ini mereka akan bisa pulang kembali pada Tuhan. Everybody is given the opportunity. Kali ini artinya setiap orang diberikan kesempatan yang sama. One may be a Mataji, Mungkin seorang berbadan sebagai one Mataji, may be a Sudra. ya mungkin seorang yang dia dari golongan sudra. Doesn't matter. Itu bukanlah masalah. Only question is, Ya, how must we surrender unto the lotus feet of the Lord? ya. Jadi hanya pertanyaannya sejauh mana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Yes, Samang Prophet. Dia tanya, Yes, what says you surrender unto me, dan sebanyak Anda menyerahkan diri kepada diriku, I take you care. ya, dan tentu saja I take care of you. saya akan ya menjaga Anda. That is why we see Ya, karena itu kita harus melihat hal ini. what I have done for Krishna. Ya, apa yang telah bisa kita lakukan kepada Krishna. Today, tomorrow, Sekarang, ya besok hari, or till day, ataupun until ya kematian kita, this sampai kematian kita. these are the considerations. Dan inilah ya merupakan pertimbangan yang harus dilakukan. Human society all over the world is divided into 4 castes and 4 orders of life. Masyarakat manusia di seluruh dunia dibagi menjadi 4 golongan dan 4 tahapan kehidupan. Without these 4 divisions, no Ya, tanpa 4 golongan ini, existence of human society will be very tough. ya kehidupan dalam keberadaan kita sebagai manusia akan menjadi sangat berat. Sudra cannot be ignored, no? Ya, kita tidak bisa melalaikan golongan sudra seperti itu. Without labor, how we can run our life? Ya, jika kita tidak ya seperti itu, ya tanpa ada kehadiran buruh itu bagaimana kita menjalankan How kehidupan this kita? temple construction can take place? Bagaimana ini proses pembangunan rumah ini bisa terjadi kalau tidak ada buruhnya? All are important. Karena itu ini semuanya sangat penting. Only the question is there must be cooperation. Ya, yang penting, yang paling penting diantaranya adalah selalu harus ada kerjasama dalam hal ini. We should cooperate each other Ya, kita harus saling bekerja sama to run the society smoothly. untuk menjalankan ya masyarakat kita dengan lancar seperti itu atau dengan mulus. The 4 castes are the intelligent caste, the martial caste, the productive caste, and the labor caste. 4 golongan itu adalah golongan intelektual atau cendekiawan, golongan administrator atau pemerintah, golongan produsen atau usahawan, dan golongan pekerja. These castes are classified in terms of one's work and qualification, not by birth. Golongan-golongan ini ya dikelompokkan berdasarkan pekerjaan dan kualifikasi, bukan berdasarkan kelahiran. Bagus. Ya, guna karma udagasa. Suppose Asatthama. Ya, contohnya Aswatthama. Asatthama is not Brahman, Ya, Aswatthama bukanlah Brahmana, but he is son of the Brahman, you see. tetapi ia putra dari seorang Brahmana. He is not considered as Brahman, Tetapi ia sebenarnya tidak dianggap sebagai Brahmana. right? Kenapa seperti itu? Right? No qualification Brahman. Karena dia tidak punya kualifikasi sebagai seorang Brahmana. Asatthama's position is Ya, dan posisi Aswatthama adalah Dijabandhu. ya dikenal sebagai Dujabandhu. Dijabandhu means relative of a Brahmana. Ya, Dujabandhu artinya hanya dari ya keluarga Brahmana saja. That is why, Guna Karma Bhagasu.
Ya, karena itu dikatakan dalam karma vibhagasa. If you are Brahman, you must have the quality of Brahman. Karena itu jika Anda ya dikatakan ya Brahmana, Anda harus mempunyai kualitas dari Brahmana. There are 9 qualities. Bhagavad Gita is mentioned. No? Ya, itu dijelaskan ada 9 kualitas dari dijelaskan bahwa kita Dhamma, 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 Dhamma. Samo, Damo, apa, Saucam. Whether you are Brahman or not. Ya, apakah Anda dikenal sebagai Brahmana atau tidak? And then the castes are classified in Chalmacha. One works, and then again there are 4 orders of life, social orders of life. Golongan-golongan itu dikelompokkan berdasarkan kerjaan dan kualifikasi, bukan berdasarkan kelahiran. Namely the student life. Ya, ini yang disebut dengan kehidupan ya dalam tahapan belajar. Student life means brahmacharya. Ya, maka itu disebut dalam ini kehidupan yang brahmacari. Orders life, garhastha. Kemudian yaitu orang yang kehidupan berumah tangga. Then retired, vanaprastha. Dan kemudian kehidupan mengundurkan diri atau wanaprastha. Ya, Anda lihat kehidupan seperti wanaprastha. And then devotional life. Dan kemudian Anda lihat itu adalah yang dikatakan sebagai After that, devotional life, sannyasi. ya, kemudian Anda baru tahapan kehidupan berikutnya itu sannyasi dalam pelayanan Devotional bakti. life. Dan ini dikatakan sebagai tahapan dalam pelayanan bakti. Devotional life will start from sannyasi. Ya, karena sebenarnya kehidupan ya pelayanan bakti itu dimulai sebenarnya dari kehidupan sebagai seorang sannyasi di sini. Ya, itu sangat berat sekali. There must be such division of life. Ya, harus ada ya seluruh golongan kehidupan seperti itu. Otherwise, no social institution can grow in a healthy state. Ya, jika tidak, maka tak satu lembaga masyarakat pun yang akan tumbuh sehat. But brahmachari also, garhastha also, vanaprastha, everybody will go back to God. Ya, tetapi ya baik brahmacari, grihastha, wanaprastha, yang lainnya juga akan bisa mencapai kembali kepada Tuhan. If we are what? Perform our prescribed duty properly. Ya, hanya jika kita melakukan ya pelayanan bakti kita dengan cara yang benar. Karena itu dikatakan samsine hari tosana. You are a student, you are a brahmachari. How good you are? Ya, Anda adalah seorang murid, ya seorang brahmachari. Ya, sejauh mana Anda mengikuti prinsip-prinsip ini dengan benar? You are ready to serve the senior devotee. Apakah Anda mau melayani penyembah yang lebih senior atau tidak? You are ready to serve the temple. Ya, apakah Anda mau mempunyai tingkah laku untuk melayani di tempel seperti itu? It depends on our occupation duty. Ya, ini ya hanya tergantung bagaimana merupakan tugas kewajiban kita. What dharma means? Ya, kita mengetahui apa makna dharma itu sendiri. Dharma means occupation duty. Ya, dharma juga dikatakan sebagai ya tugas dan kewajiban seseorang. What kind of duty? Ya, tugas bagaimana? That satisfy the Lord. Ya, tugas di mana itu bisa memuaskan pribadi Tuhan yang That's Maha. why all this varnashram dharma created by the Lord. Karena itu ya wanasrama dharma ini yang juga diciptakan oleh Tuhan dalam hal ini. For his satisfaction. Ya, untuk kepuasan Tuhan sendiri. Not for our self-gratification. Bukan untuk kepuasan kita sendiri. Anyway, now how many? 50%? Ya. Any question? Karena itu sudah 15 menit lewat dari jam 9.